فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Mari kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Para ulama berbicara tentang cinta dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu, di dalam hatimu, wahai orang-orang yang beriman, harus ada sebuah cinta yang jujur. Cinta yang tak dusta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu datang dari hati. Kalau sudah datang dari hati, cinta Allah dan cinta Rasul-Nya datang dari hati yang benar-benar berasal dari hati, yang akan lahir adalah kepatuhan dan ketaatan sangat mudah dan gampang. Karena kepatuhan itu sebenarnya buah daripada cinta. Ketaatan itu sebenarnya buah daripada cinta. Kalau cinta ada, maka ada buahnya yang bernama patuh dan taat. Tidak percaya? Lihatlah Anda yang mencintai anak Anda. Bukankah seorang ayah mencintai anaknya? Bukankah cinta itu berasal dari hatinya? Dari dalam, di tempat di mana tak ada kedustaan di dalam itu, bahwa ayah mencintai anak. Apa yang terjadi? Engkau begitu patuh kepada anakmu. Izinkan saya memakai kalimat patuh. Walau mungkin kalimat itu kurang tepat penempatan, namun itulah hakikatnya. Engkau lagi lelah, capek, dan ngantuk. Anak minta belikan sesuatu, keluar rumah atau tidak? Jawabannya, ya. Karena apa? Cinta. Anda lagi ngantuk-ngantuknya. Anda baru pulang kerja. Anda sudah hampir hendak tidur. Namun, anak yang kita cintai menginginkan sesuatu karena besok harus dibawa ke sekolah. Kalau tidak, dia kena marah. Lihat kepatuhan kita kepada anak kita ketika anak kita meminta sesuatu. Itu namanya kepatuhan. Permintaan anak yang kita kabulkan. Lihat bagaimana nyamannya kita berkorban untuk anak kita. Lihatnya bagaimana taatnya kita kepada permintaan anak kita. Kenapa? Cinta kita jujur. Cinta kita tak ada dusta. Cinta kita, cinta yang datang dari hati. Sehingga anggota badan gampang diatur. Karena yang ngatur anggota badan adalah hati. Perintah untuk kaki untuk berjalan datangnya dari hati. Perintah untuk tangan pegang setir dari hati. Perintah untuk kaki untuk nginjak gas dan rem datang dari hati. Ketika hati benar-benar mencintai, maka anggota badan berjalan. Antum kok kayak merasa aneh ngelihat anak ngomong gitu. Apa terlalu ilmiah anak ngomongnya? Atau antum baru sadar? Anak kok merasa dipandang, merasa aneh gitu. Mandangnya kok terlalu serem gitu, terlalu serius antum mandang anak. Atau anak terlalu serius ngomongnya? Mau lanjut serius begini atau enggak sih? Oh, mau serius? Insyaallah. Karena ini masalah penting, saudaraku. Apa itu surga? Surga tempat orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah.
Selesai urusan. Lihat bagaimana derajat cinta dalam agama kita. Apa itu neraka? Neraka adalah orang-orang yang tak dicintai Allah. Karena mereka pun tak mencintai Allah. Wajar kalau Allah juga tak cinta kepada mereka. Saya ingin mengatakan begini. Benar cintamu, selamat dirimu. Salah cintamu, datanglah aneka ragam mara bahaya kepadamu. Maka tempatkan cinta di tempatnya yang benar. Sesuai aturan dan acuan dari Allah. Petunjuk dari Allah. Dan sebaik-baik bacaan yang harus kita baca adalah kitabullah azza wa jalla. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah orang yang rela hidupnya berganti dari awalnya dipuji dan menjadi dicaci. Demi cintanya kepada Rabb-Nya. Ini yang namanya pengorbanan. Yang benar tentang cinta. Untuk cinta saudaraku. Bukankah 40 tahun sebelum Rasul kita tercinta mendakwahkan agama yang hak, beliau dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati, disegani, dan di kota Mekah? Sehingga tak ada seorang pun yang mereka rela menjadi hakim siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ketika Ka'bah baru saja direnovasi. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang lain tak. Tapi kalau Muhammad yang melakukannya, semua kita ridho. Ya atau tidak? Ini berarti Nabi Muhammad SAW berada di puncak kecintaan orang Quraisy. Semuanya. Bani Hashim, kabilah Nabi, sudah jelas mencintai Nabi SAW. Karena beliau layak untuk dicintai, berhak untuk dicintai. Dari Bani Hashim pula lagi, double. Dan yang lainnya, Bani Makhzum, Bani Abdi Syams, Bani Taim, Bani. Terlalu banyak Bani. Suku-suku di kota Mekah. Dan semua mereka adalah Quraisy, namun dengan pembagian-pembagian suku yang bervariasi, semua mencintai Nabi dan mereka rela Nabi Muhammad lah yang mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau yang mulia. Itu hanya sekitar 5 atau 6 tahun sebelum akhirnya beliau dicaci dan dimaki karena berkorban demi cinta kepada Allah. Rasulullah SAW berpindah hidupnya. Dari awalnya dipuja dan dipuji, ingin dibunuh. Oleh kaumnya sendiri. Oleh kerabatnya sendiri. Yang awalnya Bani orang Quraisy bangga kepada Arab lainnya, kami punya Muhammad Al-Amin. Berganti dengan kami punya Muhammad pendusta. Ini dia pengorbanan yang benar demi cinta. Dan kalau Anda ingin melihat, lihat Al-Quranul Karim. Bagaimana pengorbanan Nabi Nuh. Bagaimana pengorbanan Nabi Musa. Bagaimana pula pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana pula pengorbanan Nabi Isa. Bagaimana Nabi Yahya terbunuh demi cinta. Bukankah itu semua kisah yang kita dengar dari dahulu, puluhan tahun yang lalu kita sudah mendengarnya. Namun kita lupa bahwa semua itu adalah
pengorbanan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya demi cinta mereka kepada Allah dan demi cinta pengikut-pengikut Rasul kepada Rasul itu sendiri. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, dan kisah ini ada pada perang Badar. Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan orang Ansar berjanji apabila Rasul hijrah ke kampung mereka, akan membela Rasul seperti membela hartanya, membela anaknya, membela istrinya, membela keluarganya, membela salah seorang di antara mereka. Dan Rasul hijrah bersama para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Perang Badar terjadi di luar kota Madinah. Rasulullah SAW khawatir Ansor tidak merasa berkewajiban membela beliau. Hanya kekhawatiran. Terbisik di hati, apakah Ansor akan membela saya? Karena kalau Ansor tak membela saya, Ansor tak salah. Karena Ansor hanya berjanji kepada Nabi apabila datang ke kampung mereka. Sekarang mereka tidak di kampung mereka di Badar. Sehingga Nabi SAW berkata, Ashiru alayya ayyuhan nas. Tampilkan pendapat kalian kepadaku, wahai manusia. Kita keluar dari Madinah hanya ingin menghadang Abu Sufyan. 40-an, 50-an orang. Sekarang Quraisy datang dengan 1.000 orang. Kita hanya 300. Dan kita keluar bukan untuk berperang. Sehingga kita tidak memakai sarana dan prasarana perang. Kita hanya keluar untuk menghadang. Sehingga persenjataan kita ala kadar. Kita menuju kelompok kecil yang datang kepada kita kelompok besar. Lalu Nabi mengatakan, Ashiru alayya ayyuhan nas. Tunjukkan pendapat kalian kepada aku, wahai manusia. Berbicara Abu Bakar. Dengan perkataan-perkataan yang membuat Nabi senang. Nabi masih mengatakan, Ashiru alayya ayyuhan nas. Berbicara Umar dengan perkataan-perkataan yang membuat Nabi bahagia. Nabi masih mengatakan, Ashiru alayya ayyuhan nas. Berkata Miqdad. Nabi masih mengatakan, Ashiru alayya ayyuhan nas. Karena semua mereka masih dari Mekah. Belum ada yang dari Madinah. Semua mereka yang berbicara masih muhajirin. Belum ada yang Ansar. Ketika Nabi masih mengatakan Ashiru alayya ayyuhan nas, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar berkata, Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau menginginkan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bala, benar. Kalian yang kutuju. Tahu apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz? Bacakah kita sejarah bagaimana Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Nabi SAW sebelum dimulainya perang Badar? Ya Rasulullah, ini diri kami ada di hadapanmu. Perintahkan apapun yang engkau ingin perintahkan. Ini harta kami ada di hadapanmu. Ambil berapa engkau mau, tinggalkan apa yang engkau mau. Yang engkau ambil lebih kami cintai daripada apa yang engkau tinggalkan untuk kami. Lihat bagaimana jiwa ini tunduk untuk diperintahkan oleh orang yang dicintai. Kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana berkata Bani Israel kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hauna qa'idun." Kami tidak akan berkata kepada engkau ya Rasulullah seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, "Pergilah engkau berperang dengan Rabbmu, kami hanya duduk di sini, tak berperang bersamamu." Namun kami akan katakan kepada engkau ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Nabi dengan Rabbmu, berperanglah, kami bersamamu berperang. Kalau engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barkul Imad, negeri yang sangat jauh untuk berperang, kami akan ikut bersamamu. Kalau engkau perintahkan kami menyeberang lautan, kami akan seberangi lautan bersamamu ya Rasulullah. Maka wajah Rasulullah berbinar saking bahagianya. Kan Rasulullah SAW khawatir Ansor merasa tak ada kewajiban membela karena Rasul tidak sedang berada di kampungnya Ansor. Maka Nabi mengatakan, siru ala barakatillah,
Berangkatlah dengan berkah Allah. Mari kita berperang. Allah menjanjikan kepadaku kemenangan. Tapi lihat apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz. Dikekalkan oleh sejarah. Ditulis dalam setiap orang-orang bicara detail tentang perang Badar. Tidak ada sejarah yang berbicara tentang perang Badar detail tapi. Melainkan perkataan Sa'ad bin Mu'adz adalah bagian daripada kalimat yang harus mereka tulis. Karena saking hebatnya perkataan Ansar. Pemimpin Ansar Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kenapa begitu murah harta mereka untuk Rasul? Kenapa begitu murah nyawa mereka untuk Rasul? Cinta. Cinta, saudaraku. Cintanya para sahabat kepada Nabi kita tercinta yang telah membuat mereka demikian patuhnya kepada Rasul tercinta. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Rasul kita? Wallahi kita disuruh potong kuku saja tak mau. Tak percaya, lihat kuku kita masing-masing. Mungkin masih ada yang panjang. Mungkin, saya tak tahu. Tapi saya melihat di sana-sini orang-orang berjenggot masih memanjangkan kuku. Ada apa denganmu? Jenggot Allah suruh panjangkan dan Rasulnya suruh panjangkan. Kuku Allah dan Rasulnya suruh potong. Ada apa sama-sama dipanjangkan? Saya tidak mengkritik. Tapi saya mengajarkan yang benar. Jenggot suruh rawat. Potong kuku suruh potong. Kita tak merasa itu hal yang bertabrakan dengan cinta. Saya akan mengatakan, yang kecil engkau tak bisa, bagaimana engkau akan berkorban nyawa untuk Rasulmu? Hanya untuk mengorbankan kuku Anda tak bisa. Tak mampu dan kalah dalam ujian. Tak percaya, lihat mayoritas umat Islam sekarang minum pakai tangan kiri. Padahal sudah berbuih mulut para ulama, para ustadz mengatakan Rasulullah melarang kita minum pakai tangan kiri. Sampai sekarang masih menjadi kebiasaan, yaitu minum pakai tangan kiri. Ketika dikatakan kepadanya, minumlah pakai tangan kanan. Dia mengatakan, saya makan pakai tangan kanan. Kalau minum pakai tangan, minum juga pakai tangan kanan, kotor gelas saya. Subhanallah. Hanya karena kotor gelas engkau tak mau mengikuti Rasulmu tercinta. Cinta apa ini? Seberapa cintamu kepada Rasulmu sehingga engkau tak mau gelasmu kotor demi patuh kepada Rasulmu? Kaidah hidup adalah yang kecil tak mampu, yang besar pasti lebih tak mampu. Maka kalau orang-orang yang seperti ini mendakwakan cinta, kita mengatakan aneh. Sepertinya cintamu cinta palsu. Karena cinta yang sebenarnya mendatangkan kepatuhan. Cinta yang sebenarnya mendatangkan ketaatan luar biasa kepada yang dicintai. Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Inna haza fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kau nyatakan cintamu kepada Allah. Namun engkau berbuat maksiat kepadanya. Ini hal yang aneh dan kiasannya tak bertemu. Kalau engkau benar-benar cinta dan jujur dalam cintamu, pasti engkau akan patuh kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, untuk orang yang dicintai, sangatlah patuh. Mungkin di hadapan saya sekarang, antum-antum yang ada di hadapan saya sekarang, baik yang hadir di majelis ini, atau yang menyimak cara ini, dimanapun Anda berada, mungkin, saya tidak mengatakan ada, tapi mungkin, mantan orang-orang yang pacaran. Saya hanya mengatakan apa? Mungkin.
Ketika cinta sedang menggebu, ketika cinta sedang merekah, ketika cinta sedang demikian hebat, lihat bagaimana engkau patuh dan taatnya kepada wanita yang engkau cintai. Ketika wanita itu meminta engkau untuk cabut dari kuliah, cabut enggak? Ketika wanita itu meminta engkau berangkat dari kampungmu, berangkat enggak? Lihat, kalau cinta datang dari hati. Itu cinta yang datang dari hati, walau maksiat, tapi datangnya dari hati. Kita khawatir cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di lisan. Ini yang kita khawatirkan. Tertipu dengan lisan sendiri. Tertipu dengan yel-yel yang keluar dari lisan yang sebenarnya tak datang dari hati. Oleh karena itu, firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 100, ayat 31 itu, Allah mentes ketaatan untuk orang-orang yang menyatakan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Patuhlah kepada aku. Engkau mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, buktinya adalah buktikan dengan kepatuhan dan ketaatan. Ali radhiyallahu anhu sedang berada di rumah Nabi bersama Nabi dan Abu Bakar. Dan orang Quraisy sedang berada di luar rumah dengan pedang terhunus bermaksud untuk membunuh Rasul tercinta. Rasul mengatakan, engkau tidur di ranjangku, wahai Ali. Kami mau keluar. Dilakukan Ali atau tidak? Dilakukan atau tidak? Apa artinya tidur Ali di ranjang Rasul pada malam itu? Siap-siap engkau yang dibunuh. Antum kira itu hanya tempat tidur. Sekedar menggantikan tempat tidur. Tidak, saudaraku. Tantangannya tidur di ranjang Rasul malam itu adalah nyawanya akan melayang. Ali lakukan atau tidak? Ali lakukan radhiyallahu an. Tantangannya nyawa loh. Karena itu ranjangnya Rasul yang akan dibunuh dan diincar adalah Rasul. Sekeliling rumah pedang telah terhunus. Tetapi Ali tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Engkau yang memerintahkan, aku patuh dan taat. Kenapa? Kok bisa? Itulah cinta. Dan inilah dia pengorbanan untuk cinta yang benar. Buktinya Allah puji. Buktinya Allah muliakan. Buktinya Allah berikan hal-hal yang luar biasa kepada mereka-mereka yang telah berkorban untuk cinta yang benar. Mari kita kembali kepada bahasan tadi. Berjuang untuk cinta. Ini contoh-contohnya. Berkorban untuk cinta. Ini dia contoh-contohnya. Pujian Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Dan biografi para sahabat yang berkorban demi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini mereka-mereka yang berkorban demi cinta.